10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita itu wajib tes DNA Ya, dalam rangka untuk meningkatkan dari sidik jari menjadi genetika sehingga kita seperti dalil tadi itu kita memang akan menjadi lebih valid gitu loh. Jadi kalau sekarang itu hanya menggunakan sidik jari kan itu pengetahuan sekarang karena itu sudah murah sedangkan tes genetika itu masih mahal. Tapi betul. saya yakin gitu suatu saat itu orang nggak bisa mengelak dari tes DNA gitu. Dan gini juga Pak Wasu, dari hasil tracking tes DNA di kondisi harga tertentu, apalagi nanti kalau yang sampelnya itu 3 poin rambut, air liur, darah, itu nanti akan diidentifikasi satu penyakit bawaan leluhur. Hmm, Ada itu. Kemarin saya itu iya. hampir 2 jam ngobrol sama Pak Sugeng, nunjukin beberapa data. Jadi yang namanya tes DNA itu tidak hanya berkaitan tentang jalur silsilah nasab. Dalam hal ini adalah peta migrasi. Misalkan Pak Wahyu nih, misalkan dari India, nanti leluhurnya yang kesekian dari mana. Bukan hanya itu, tetapi juga nanti ada semacam koloni. Pak Wahyu ini persaudaraan sesuai hasil tes DNA, nanti dari Iran berapa orang yang sudah tes DNA, dari Irak berapa, dari Afrika berapa. Sekaligus nanti dari silsilah hasil tes DNA yang Pak Wahyu sudah sampaikan di BRIN dan beberapa laboratorium, itu akan teridentifikasi penyakit leluhur dari Pak Wahyu, penyakit bawaannya apa saja. Kemudian Setuju. watak-wataknya apa saja. Seperti itu. Betul. Itulah ilmu DNA Betul. atau Jadi, dalam bahasa Nabi dulu namanya ilmu qiyafah. Seperti itu. nah, jadi jelaskan. Jadi begini, tak perkuat ya. Misalkan ada suatu penyakit, ya, penyakit seperti inilah golongan darah kan ada A, B, O dan Betul. sebagainya. Misalkan saya punya penyakit, tetapi sekarang belum bisa disembuhkan karena aku harus ada transfer apapun dari orang yang misalnya genetika dengan saya. Betul, betul. Dan ternyata misalkan bahwa saya punya genetika di Iran sana gitu. Nah, itu yang akan bisa memberikan kesembuhan kepada saya gitu loh. Betul. Entah pakai dan hal-hal kayak gitu tuh itu masih mungkin gitu. Jadi tes DNA itu tidak hanya semata untuk apa nasab aja enggak di dalam ilmu pengetahuan kedokteran dan biologi nanti tuh itu dibutuhkan sangat dan itu sedang dikembangkan terus gitu. Cuma yang menjadi lucu itu yang dulu-dulu gembar-gembor tes DNA supaya bisa diketahui mana Khabib asli, mana palsu. Kok sekarang timbul mengatakan menantunya Karom, katanya gimana itu? Ya gini, kita itu sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya sebenarnya sudah cukup gitu ya. Karena hal ini adalah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan seperti yang Kiai Imad lakukan itu juga akan diverifikasi, akan teliti oleh generasi selanjutnya kan gitu. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Jadi kita tidak perlu sampai final gitu bahwa Habib itu palsu atau tidak. Tapi sekarang secara nalar orang sudah tahu bahwa Habib itu palsu gitu loh. Iya. Jadi untuk Habib palsu itu nggak perlu ada surat dari NU bahwa Habib palsu, surat dari pemerintah bahwa Habib palsu, nggak perlu. Tapi nalar kita itu kan sudah terbukti banyak mukibin yang sadar kok sekarang. Nalar dan Buktinya kemudian yang lebih berbahaya adalah sanksi moral dari masyarakat Pak Wahyu. itulah dan itu akan terkena terus. Sekarang sudah ada kok gitu. Mereka kan sekarang mempertahankan diri. Kalau saya pun jadi Habib, saya akan begitu dong. Karena buah si malakama. Saya ngaku juga Nggak punya percuma, data. tidak ngaku juga ya udah saya lebih baik mempertahankan prinsip saya kan gitu. Syukur-syukur kan masih ada tawiran sedikit-sedikit kan gitu. Jadi nggak mungkin mereka itu akan legowo nggak mungkin. Tapi kita juga jangan pesimis karena kalau saya percaya bangsa Indonesia ini kaum Nahdliyin khususnya itu orang pinter-pinter gitu loh. Cuman nggak sok gitu loh. Jadi begitu. Jadi nggak perlu nanti NU yang menetapkan bahwa ini adalah palsu. Nggak perlu. Itu cukup bukunya Kiai Imad karena bukunya Kiai Imad itu akan dibaca oleh santri, oleh orang awam, orang apapun di kemudian hari gitu loh. Jadi wong baru 3 tahun aja udah rungkat kok apalagi 10 tahun gitu. Nggak bisa.
10 tahun hancur lebur. Ya ini prediksi ya, karena bukan benci, bukan. Karena ini ilmu pengetahuan. Ya karena kan selama mereka tidak bisa menunjukkan kitab sejaman, ya sudah selesai gitu. Selesai. Kita kan sebagai orang yang pakai otak sedikit gitu, nggak ada kitab sejaman, kitab berikutnya sampai abad 9 Hijriah, nggak ada. Ya sudah selesai. Sebenarnya itu hal yang simpel gitu loh. Simpel sekali gitu. Abah Wahyu pakai otak sedikit aja udah kayak gitu, apalagi otaknya banyak. Enggak, maksudnya kan supaya jangan kelihatan Assalamualaikum so pinter gitu warahmatullahi loh. wabarakatuh, Pak Yai, Ayo Wali, saudara-saudara saya semua, Mbak Alexer hostnya yang makin cantik di room ini. Oh, ada deh nggak paling cantik, ada Mbak Manu soalnya. Monggo lanjut Pak Wahyu. Ini cicit Nabi juga cewek ini, Mbak Queen ini cicit Nabi. Iya ya, Oh, mudah-mudahan begitu. Berarti kita lah yang ganteng-ganteng ini ya, dak? Berempat ganteng. Oh, berlima. Kalau saya percaya gitu, di antara orang yang di sini nih, mungkin 50% itu cucu Nabi. Ya, cuman ini orang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Mungkin separuhnya itu cucu Nabi. Kita nggak ngerti gitu loh. Bawah jenengan itu sebenarnya tapi nggak mau ngaku. Oh bukan, kalau aku kan ya kalau aku ngaku kan harus ada datanya. Aku nggak punya bawah data. jenengan Pak Wahyu, bawahin jenengan itu tapi nggak mau ngaku. Iya kan begini, tanda-tandanya itu kan salah satu tanda yang gampang diterima itu kan orang itu tuh open terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang nyantri, orang-orang yang menekuni agama. Kalau saya kan enggak. Karena itu pasti tuh ada ini, ya ada greget lah gitu kan, enggak gampang gitu, artinya wong saya aja dulu disuruh sholat aja males gitu kan. Jadi ada orang-orang yang memang mempunyai makom gitulah, istilahnya makom kali ya. Jadi punya makom keturunan Nabi Muhammad gitu. Kalau saya enggak, karena saya kan dulu bandel gitu. Ngaji aja, ngajinya kadang-kadang kan gitu. Jadi seperti itu. Dari perilakunya lah gitu. Karena nggak mungkin, karena itu kan ajaran Rasulullah itu kan akan selalu eksis gitu. Eksis Bentar itu Pak kan, Wahyu, ini tak nanggapin typing gini ya, ada typing nonam, nggak ada yang bisa jawab Rumi, malah Ruminya di mute. Gini, Rumi tadi itu narasi, katanya kita semua nggak pernah baca tesis Kiai Imad. Aku coba dia minta naik, tapi dia tetap typing kayak gitu. Nonaim dan siapapun, saya nggak akan bawa yang lain, saya sajalah. Kalau saya itu sudah hampir membaca 50% kitab-kitab yang dibaca oleh Kiai Imad, itu yang pertama. Yang kedua, Kiai Imad itu pernah 2 kali ke rumah saya. Dan saya pernah ke Kiai Imad 3 malam, 2 hari 3 malam. Artinya tapingan Anda itu tapingan sampah, you know, gitu. Paham ya? Nah, lanjut saya tambahi Pak Pak Wali, saya tambahi. Saya belum ketemu Kiai Imad, belum ketemu Pak Wali. Tetapi saya sudah dikirimi PDF-nya dari penelitiannya Kiai Imad. Dan sudah saya baca gitu. Makanya saya nggak sembarangan, tetapi kan di situ kan istilahnya kan istilah apa namanya, ilmu pengetahuan yang ada bahasa-bahasa Arabnya gitu, yang saya nggak gampang nyantol gitu. Tapi yang penting saya pernah baca, jadi saya nggak hafal gitu. Tapi maknanya kisi-kisinya saya tahu gitu, bahwa tidak ada kitab sejaman dan sebagainya. Tapi kalau ditanya kitab apa, saya nggak bisa, karena saya nggak terbiasa dengan lidah-lidah Arab gitu. Tapi secara ini saya udah baca. Tapi kalau ditanya apa kitabnya apa, nggak ngerti, saya nggak hafal gitu, nggak gampang untuk ngapalin itu, nggak gampang. Satu itu, yang kedua penemu tesis masih hidup, itu yang pertama. Kiai Imad masih hidup. Yang kedua, buku-bukunya, kitab-kitabnya, baik itu yang berbentuk manuskrip, kitab-kitab yang dibaca Kiai Imad, sekaligus karya tesisnya, itu bisa didapatkan dengan mudah.
Googling silahkan. Sampean cari tahu RMI Banten. Di situ menyebutkan beberapa narasi-narasi tulisan-tulisan Kiai Imaduddin. Buku-bukunya juga banyak. Artinya apa? Saya, Pak Wahyu dan teman-teman itu tidak dalam wilayah perspektif taklid buta. Beda dengan Mukibib, di mana menstandarkan keyakinannya kepada orang yang mana orang yang diyakini malah don. Padahal yang namanya don itu jelas Allah menegur. Silakan buka di surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Itu Allah alamatkan kepada para penyembah berhala. Karena para penyembah berhala hanya pada perspektif sangkaan atas Lut, Lata, Uzza, Hubal, Manat, disangka dia Tuhan, disangka dia Allah. Padahal don mereka sama sekali tidak masuk dalam unsur sesuatu yang hak. Demikian juga jalur nasab Ba'lawi sampai dengan hari ini berbasis don. Dari apa? Pengambilan dari kitab Samsud Dohiro yang dikarang oleh Ali Abu Bakar Asyakron, di mana di dalam teksnya menjelaskan waqad fahimtu, di mana yang pemahaman Ali Abu Bakar Asyakron bahwa Ubaid dari Ubaidillah dari Abdullah yang distandarkan sebagai putra Imam Ahmad bin Isa, namun pengambilan sumbernya dari tarikh suatu kitab, yakni kitab Tabaqatus Suluk. Sementara berhenti di kitab itu pun yang penulis si musonep tidak men-tracking secara yakin tentang silsilah jalur Ubaid yang kemudian merupakan tasghir dari Ubaidillah yang kemudian menjadi Abdullah. Blunder itu Ali Abu Bakar Asyakron, saudare. Begitu. Ya makanya orang itu kalau mengikuti keyakinan itu berbasis yakin lah. Jadi nggak boleh kita taklid kepada orang sementara orangnya aja nggak yakin. Ngapain gitu loh. Aku melok Pak Wahyu. Ayo Pak Wahyu nanti embuh. Meh nang ndi? Yo melok wong bingung yo, bingung bareng rek. Ya opo sih sampean niku? Ya makanya kan gitu, tak simplifikasi gitu kan. Pak SBY itu punya anak AHY dan Ibas. Nah itu ditulis. Silahkan si Rumi naik walaupun aku nol naik, aku moderatornya. Ayo kita debat, kita diskusi, tetapi pakai data, jangan pakai asumsi, nggak usah typing ngalor ngidul. Lanjut Pak Wahyu. Jadi kayak SBY itu kan mempunyai anak Baskoro sama AHY. Nah itu kan ditulis oleh Kompas, ditulis oleh Suara Merdeka, gitu kan. Terus nggak ada satupun yang menulis menginformasikan bahwa anaknya lebih dari 2, anaknya 3 gitu, nggak ada gitu. Nah baru 550 tahun yang akan datang baru ada ternyata orang... ada lagi anak susulannya dari Pak SBY namanya Bejo misalkan. Nah itu kan simpel sekali gitu loh, pemahamannya kan simpel sekali gitu loh. Jadi nggak usah pakai teori. Kalau aku ditanya teori-teorinya ya nggak bisa seperti Pak Wali, karena Pak Wali nanti aku ngomong sakron aja depannya udah lupa gitu tadi siapa kan gitu. Yang aku ingat kan hanya sakron saja kan gitu. Jadi begitu. Tapi intinya bahwa saya sudah baca, saya dikirimin 2 itu dari internal NU lah gitu, yang teman-teman saya ngasih tesisnya Kiai Imad itu dari teman-teman saya di kalangan NU. Ada 2 saya, satunya belum tak baca, yang satu gitu. Tapi yang satu itu yang tesis Kiai Imad sudah, karena udah berapa bulan yang lalu dikirim ke saya dan saya baca. Makanya saya yakin betul gitu. Jadi saya melihat Kiai Imad itu bukan orang sembarangan gitu. Jadi dilihat dari tutur katanya, terus metodologi penelitiannya, ini bukan main-main itu. Secara metodologi ilmiah ya, bukan terkait dengan
agama gitu, maksud saya standar-standar yang umum lah kan gitu. Apa yang dilakukan Kiai Imad itu sudah melalui metode yang diterima secara umum gitu. Cara meneliti apa itu udah dilakukan standarnya oleh Kiai Imad gitu. Itu. Jadi referensinya jelas, tapi aku nggak hafal. Kalau yang bisa referensinya apa, bla 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 bla, ya saya nggak bisa gitu loh. Jadi gitu loh. Komplit referensinya kok dia dituliskan di situ. Gitu aja Pak Wali. Siap. Aku mau ini dulu rokok, tapi tetap dengerin aja nyimak. Gak apa-apa, ngerokok sini santai aja. Tenang. Boleh apa nanti di Boleh. Nah, aku dari tadi ngerokok kok. Oh iya. Kemarin aku sama Pak siapa tadi? Pak mana? Udah turun. Pak Indri. Pak siapa itu kemarin lagi live. Aku terus di banned sama TikTok. Iya. Go. Bulan apa Mbah? Mbah, Ya. kok gara-gara merokok? Enggak, kemarin kok tiba-tiba Bang Wahyu. berhenti, kenapa? Kan aku pamit keluar itu kok jadi berhenti nih.